Oke, halo semuanya, kembali lagi di For The Hanif. Dan kali kita mau bahas ini nih, HP yang kemarin gue bahas. Nggak lama keluar lagi yang versi barunya. Tapi yang ini tetap masih dijual ya. Jadi ini adalah Itel S23 dan ini adalah Itel S23 Plus. Kalau dengar kata plus gitu kan, S23 kan kayak Samsung sebenarnya ya. Plus itu gue pikir kayak Ultra gitu. Jadi dibikin varian yang lebih gede. Ternyata enggak. Secara ukuran dia sama. 6,7 inci ya layarnya ya. Tapi ini adalah versi yang lebih mahalnya dari S23 biasa. Pertama, mulai dari layarnya. Layarnya sekarang dia melengkung di bagian pinggirnya dan kerasa lebih mahal. Kayak Samsung S23. Terus belakang ya. Ini lucu nih. Ini keluar duluan dibandingkan dengan iPhone 15. Nah, di mana sekarang bentuk kameranya yang tadinya kayak gini ya. Ini sekarang jadi lebih besar. Tapi sebenarnya yang lebih besar frame-nya aja sih. Terus pinggirnya itu dibikin kayak iPhone 15 Pro. Jadi bukan cut out gitu, dia naik muncul ke depan dan ada 3 kamera juga, 2 kamera, yang satunya lagi adalah flashnya. Terus di sini dibikin ada concentric circle dan dia pakai kamera 50 megapiksel. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita bahas dulu desainnya. Ini desainnya dari samping, kanan, kiri, belakang bagus sih, gua nggak ada komplain. Jadi pertama kali launching itu ada flash sale-nya. Itu dijual dengan harga di bawah 1,9, 1,8 jutaan. 1,875 tepatnya ya. 18999. Oke, 1,899. Jadi 1.900.000 kurang Rp1.000 ya. Terus setelah flash sale habis itu keluar yang harga normalnya 2,25. Lumayan ya, bedanya 350.000 ya kan dibandingkan dengan harga normalnya. Dan untuk harga segitu ya, spesifikasi dan fiturnya juga lumayan peningkatannya. Mulai dari SoC-nya dia beda. Dia 616. Ya ini kan 606, Tiger-nya, Tiger Shock ya kan. Terus RAM-nya masih sama 8GB plus 8GB VRAM ya. Jadi dibilangnya 16GB tapi lupakanlah, anggap aja 8GB karena 8GB sebenarnya udah lebih dari cukup. Kemudian layarnya yang sekarang sudah pakai AMOLED. Makanya gambarnya itu bagus banget. Iya. Dan dia juga sudah Full HD Plus. Yang sebelumnya kan cuma HD doang ya, yang di S23. Nah, yang di Plus ini jadi bagus sekali, tapi frame rate-nya drop dari 90 jadi 60 fps. Ya wajar sih, karena kalau misalkan tetap dipaksain 90 fps, bisa-bisa HP-nya nggak kuat. Karena kan yang kemarin tuh kenceng gara-gara salah satunya dia layarnya resolusinya HD. Jadi, si prosesornya itu nggak perlu terlalu kenceng-kenceng amat buat ngejalanin aplikasi-aplikasi atau game-game berat di HP ini. Terus untuk kecerahan layarnya, dia sudah sampai 500 nits ya. Dimana untuk HP 2 jutaan, udah dapat layar AMOLED 500 nits itu bagus. Dan dia juga sudah pakai Gorilla Glass 5. Jadi untuk HP di bawah 3 jutaan ya, ini spek layarnya sih di atas rata-rata. Dan gue sangat puas sih ngeliat dipakai harian gitu kan, dipakai main segala macem. Gue nggak ada komplain soal layarnya. Dimana kalau pas pakai S23 yang biasa, itu rasanya agak kurang gitu layarnya kan. Tapi ya udah 1,5 juta gitu, mau protes kayak gimana. Terus juga ada penambahan fitur-fitur yang nggak ada di S23 Plus. S23, salah kan? Dia punya NFC sekarang. Jadi kita bisa periksa atau nambah isi etol ya di HP ini. Ada NFC-nya. Terus dia juga punya in-display fingerprint. Jadi kalau misalkan kita mau buka pakai fingerprint, itu udah ada di layar. Rasanya bener-bener kayak HP mahal pas dipakai. Nggak kerasa kayak HP 2 jutaan dengan fitur-fitur yang gue sebutin tadi. Dan yang terakhir, gue nggak tahu ya ini gimmick atau bukan, tapi dia punya chat GPT namanya Aivana ini. Kalau buat gue sih nggak terlalu kepake-pakai banget ya, tapi buat dicoba-coba seru lah. Nah, terus yang lucu ada pada dusnya. Jadi, biasanya kalau HP-HP harga terjangkau nih dusnya seperti ini ya. Biasanya itu lengkap. Ini dikasih headphone ya, ada di sini, ya kan? Kemudian di sini ada kabelnya. Enggak, kabelnya Type-C seperti ini. Cuma pas dibuka, gue pikir ini adalah kepala charger. Ternyata ini adalah headphone ya, dengan colokan USB Type-C. Dan dia nggak dikasih kepala charger, ya kan? HP biasanya semakin murah itu kelengkapannya semakin banyak. Tapi ini udah mulai-mulai ke iPhone-iPhonean, ya kan? Udah kayak beli Samsung S23 gitu kan, kita beli cuma dapat kabel doang gitu loh, nggak ada kepala chargernya. Kepala chargernya beli sendiri. Dan ini kotaknya ya, ada tulisannya breakthrough without limits untuk HP-nya. Dan kita juga dapat casing, bentuknya seperti ini, frozen ya. Oke lah daripada nggak dapat. Nah terus gimana soal performance-nya? Dengan SoC yang berbeda dan
jangan lupa layarnya resolusinya nambah. Ketika dipakai buat main game, lebih cepat apa enggak? Jawabannya enggak terlalu. Ya, ada improvement sedikit, tapi menurut gua nggak signifikan. Jadi pas kita lihat benchmark, emang benchmarknya jelas lebih tinggi. Tapi ketika kita pakai buat running game, kayak misalkan di Mobile Legends, itu setting mentok kanan tapi nggak bisa ke ultra ya. Itu sih lancar-lancar aja. Cuman, ada beberapa kali frame drop sama di bagian sini tuh ya terasa panas. Terus kalau main Genshin Impact, itu bisanya di low aja. Dan gue ngerasa pas kita main di ya 5 menit 10 menit awal tuh lancar ya, bagus, gak ada masalah. Tapi ketika kita main 30 menit lebih gitu ya, itu panasnya udah terasa terganggu dan beberapa kali terjadi frame drop. Seperti yang gue bilang tadi, emang SoC-nya lebih kenceng, tapi karena resolusi layar lebih tinggi, makanya processingnya tuh jadi lebih berat. Makanya pas kita pakai, kalian jangan terlalu berharap bahwa ini akan menjadi lompatan dibandingkan dengan S23 biasa. Jadi kalau cuma buat sekedar main game doang, S23 itu nggak masalah. Terus kualitas audionya ini masih sama dengan S23. Dia mono dan suaranya ya standar-standar aja. Terus kalau misalkan teman-teman tuh berharap, wah udah fleksibel banget kan bentuk segala macam ya, bisa celup-celup air dong. Sayangnya nggak bisa. Jadi tetap ya, meskipun bentuknya udah keren, tapi ada harga, tetap ada barang. Dan gimana soal daya tahan baterainya? Karena dia layarnya resolusinya lebih tinggi juga, daya tahannya juga nggak sebagus yang S23. Ya kan? S23 Plus masih bagus banget karena dia 5000 mAh ya. Mau bagaimanapun 5000 mAh itu gede sekali. Tapi untungnya dia sekarang sudah support fast charging 18 watt. Jadi buat ngecas dari 0 ke 100 itu cuma butuh 2 jam aja. Yang tadinya itu butuh sekitar 3 jam lebih di S23. Jadi nggak apa, lebih boros sedikit aja ya. Tapi kita dapat fast charging. Itu lebih baik dibandingkan tanpa fast charging. Karena baterai 5000 mAh tanpa fast charging gimana rasanya coba? Kalau dia cuma 2000 mAh gitu ya, nggak ada fast charging ya oke lah. Kalau 5000 kayaknya gimana gitu. Nah, tapi ketika kita pakai buat main game ya, itu performa baterainya menariknya meskipun dia resolusinya lebih tinggi, kan processingnya pasti lebih berat dong. Nah, ternyata dia sama awetnya. Kita pakai buat nonton YouTube 1 jam nonstop. Itu sama-sama yang S23 sama S23 Plus sama-sama berkurang 10%. Nah, tapi kalau S23 kan dia bisa sampai 90 Hz ya. Ketika kita naikin layarnya ke 90 Hz, dia dapat 12% berkurangnya. Jadi lebih boros kalau misalkan 90 Hz. Nah, ini kan nggak bisa 90 Hz ya, jadi tetap sama. Terus kemudian buat main game, 1 jam ini sama-sama berkurang 15%. Artinya dengan resolusi lebih tinggi, prosesor yang berbeda, dia punya daya tahan baterai yang sama. Kenapa bisa gitu? Karena layar Super AMOLED itu lebih hemat daya dibandingkan dengan layar biasa. Jadi meskipun dia resolusinya lebih tinggi, ternyata pas dipakai buat daya tahan baterainya, ternyata sama aja. Makanya dengan harga yang sama, gue ngerasa S23 sama S23 Plus itu daya tahan baterainya sama-sama aja. Ya, kapasitasnya sama walaupun dia punya prosesor yang berbeda dan layar yang berbeda. Ya itu sih, karena AMOLED lebih irit bahan bakar. Alah! Dan ketika dipakai harian, kita nggak pakai main game, itu sangat bagus. Gua nggak nemuin komplain sama sekali dengan baterainya. Tapi kalau misalkan kalian pengen durability lebih panjang dan pengen main game lebih lama, jelas gua lebih pilih si S23 ini. Tapi dengan catatan, S23 Plus punya banyak features, punya layar lebih bagus, pokoknya segala-galanya lebih baik dibandingkan dengan S23. Terutama di kameranya. Ini yang paling gue suka sih, karena S23 jujur aja itu kelemahannya di kamera. Ibaratnya tuh kayak orang, dia jago lari, apa segala macam, tapi pas belajar matematika dia nggak sama sekali nggak bisa gitu, nggak balance. Nah, yang ini sekarang kameranya sama aja sih. Tapi bagusan sedikit ya, terutama pas kita video. Waktu kita pakai video di HP ini, itu kan kayak kita belum merekam nih, baru standby aja tuh udah patah-patah gitu kan. Yang ini sekarang udah lebih baik. Dan ketika diambil videonya juga patah-patahnya berkurang. Tapi memang belum smooth sih. Dan dia buat ngerekam juga masih 1080-30 fps. Jadi jangan berharap bisa 60 fps atau bisa 4K ya. Karena harganya tetap masih di bawah 3 juta. Dan ketika dipakai buat foto malam, entah kenapa yang ini terasa sedikit lebih gelap dibandingkan dengan S23. Tapi noise-nya lebih sedikit. Kalau S23 itu tuh di foto ya lebih cerah tapi noise-nya banyak banget. Kalau yang ini lebih gelap tapi noise-nya berkurang. Ya emang kalau spek kamera belakangnya sih sama-sama 50 megapiksel ya. Tapi kamera depannya ini ada improvement, dia pakainya 32 megapiksel. Dan hasilnya ya, jadi
lebih halus mukanya. Iya, yang kemarin kan burik banget ya. Yang kamera depannya sekarang jadi jauh lebih bagus. Makanya kalau kalian punya budget lebih gitu ya, oke, pengen ganti Itel S23, tapi pengen yang improve kameranya, ya nabung sedikit lagi, kalian bisa dapetin kamera yang lebih baik. Nih, dari Itel. Tuh. Bening kan? Tuh. Kita masuk ke video. Tuh. Nggak patah-patah kan? Ya, walaupun agak sedikit nggak halus ya, tapi nggak patah-patah. Termasuk yang kamera ini nih. Tuh. Kemarin tuh yang S23 buat begini aja udah patah-patah banget kan? Parah kan? Tuh. Ini enggak. Sama dia kamera juga ada super steady-nya juga. Jadi pas kita bawa jalan gitu ya, dia bisa dihalusin, nggak terlalu goyang. Tapi jangan berharap kelasnya kayak flagship kayak iPhone atau Samsung S23 gitu ya. Tetap harga 3 juta juga, under 3 juta nggak bohong. Tapi at least dia punya ini tuh udah bagus kalau menurut gua. Oke, jadi gimana kesimpulannya soal Itel S23 Plus ini? Jujur, kalau misalkan kalian berharap HP ini punya performa lebih baik, ya, itu nggak seberapa. Tapi kalau kalian berharap ini features lebih banyak, kamera lebih baik, maka kalian akan mendapatkan itu. Gue suka banget dengan layarnya yang, wah, bening, bagus, dan nggak kerasa kayak HP 2 jutaan, ditambah ada fingerprint di dalam layarnya, terus juga ada NFC, ada baterainya tetap besar. Jadi, semua hal baik yang ada di S23 itu tetap dipertahankan, tapi diimprove di S23 Plus. Dan gua rasa kalau misalkan kalian udah pakai S23 Plus ini dan kalian sudah cukup puas dengan kameranya karena kalian nggak suka foto-foto, ini menjadi HP terbaik yang bisa kalian beli saat ini. Ya udah, itu aja mungkin video dari kita. Buat teman-teman yang udah beli S23 Plus, bisa coba komen di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye.